Di bawah naungan Martin dan Stan sebagai editor-in-chief, Marvel terus menuai sukses demi sukses. Walaupun hingga hari ini, Stan Lee tidak pernah menjabat sebagai owner maupun CEO Marvel. Stan Lee hanya menjadi company brand ambassador. Nah, di tengah sukses itu, Martin memutuskan untuk menjual perusahaan kepada Martin Ackerman seharga $15 juta. Syaratnya, Stan harus tetap berada di perusahaan. Saat itulah Stan dipromosikan sebagai publisher. Posisi baru membawa Stan semakin kreatif dan rencananya semakin gila. Ia ingin karakter Marvel lebih hidup melalui TV dan film. Mimpinya terwujud setelah melisensikan karakter komiknya di tahun 1977 ke studio terbesar di Hollywood, Universal Studios. Hulk berhasil masuk televisi dengan bantuan Universal Pictures. Stan juga berusaha memasukkan karakter hero-nya ke sebuah film. Sayang, target itu nggak tercapai. Produser satu persatu menolak tawarannya. Menurut mereka, sulit memerankan cerita komik fiksi kepada aktor sungguhan. Padahal pada saat yang sama, DC sebagai kompetitornya berhasil menampilkan karakter Superman di layar bioskop. Superman meraup $300 juta dan mencetak prestasi sebagai film ke-6 dengan penjualan tertinggi di dunia. Kegagalan Marvel itu tidak membuat Stan menyerah. Ia justru semakin senang, sebab sebuah peluang tiba-tiba muncul. Sukses Superman membuat persepsi produser berubah. Stan pun bergegas mengatur pertemuan dengan para produser film. Fantastic Four, Spider-Man, dan The Punisher pun akan dibuat film. Sayang, perjalanan produksinya tidak selancar yang diharapkan. Para produser banyak meminta perubahan naskah. Akibatnya, film-film tersebut tidak jadi tayang. Hal itu membuat Marvel berada di ujung tanduk. Ron Perlman, pemilik baru Marvel, mendorong perusahaan untuk go public. Marvel pun kemudian memiliki beberapa divisi bisnis melalui diversifikasi perusahaan dengan biaya $700 juta. Ron berharap pengeluaran itu bisa ditutup dengan menaikkan harga komik dari $2.50 menjadi $5. Hasilnya? Justru malah buruk. Kenaikan harga membuat penjualan komik turun drastis sebanyak 70% dan nilai saham anjlok dari $35.75 menjadi $2.38. Pada tahun 1996, Marvel pun terpaksa harus mengajukan kebangkrutannya. Posisi CEO kemudian digantikan Avi Arad. Namun, 1 tahun kemudian, Avi mundur dan mengizinkan Peter Cuney menggantikan posisinya. Di bawah komando Peter, Avi menjadi Creative Officer Marvel dan mulai menghidupkan kembali divisi film Marvel Studios. Saat itu, Marvel Studios belum mampu membuat film sendiri. Oleh karena itu, karakter yang dimilikinya dilisensikan. Penghasilannya sangat sedikit. Contohnya, ketika New Line Cinema merilis film Blade, mereka meraup $131 juta dan Marvel hanya kebagian $250.000. Di tahun 2000, Fox merilis X-Men dan berhasil meraih keuntungan $296 juta. Lagi-lagi Marvel hanya mendapat $26 juta. Spider-Man yang dirilis Sony menghasilkan $821 juta dan berhasil menjadi pendapatan terbesar dari film superhero. Marvel hanya mendapat $10 juta ditambah 5% pendapatan box office.